Kitab Esra pasal 4. Pembangunan Yerusalem terhambat oleh perlawanan. Ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan Allah Israel, maka mereka mendekati Zerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, "Biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu." Lagi pula kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esarhadon, Raja Asyur, yang memindahkan kami kemari. Tetapi Zerubabel, Yesua, dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, "Bukanlah urusan kita bersama, sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami. Karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan, Allah Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, Raja Persia." Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Bahkan selama zaman Kores, Raja negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, Raja negeri Persia, mereka menyogok para penasihat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. Pada zaman pemerintahan Ahasiweros, pada permulaan pemerintahannya, mereka menuliskan surat tuduhan terhadap orang-orang yang telah menetap di Yehuda dan di Yerusalem. Dan pada zaman Artasasta, ditulislah surat oleh Bislam, Mitredat, dan Tabeel serta rekan-rekannya yang lain kepada Artasasta, Raja negeri Persia. Naskah surat itu ditulis dalam bahasa Aram dengan terjemahannya dalam bahasa Aram. Rehum, bupati, dan Simsai, panitera, telah menulis surat terhadap Yerusalem kepada Raja Artasasta yang isinya sebagai berikut. Pada waktu itu ditulislah surat itu oleh Rehum, bupati, dan Simsai, panitera, serta rekan-rekan mereka yang lain, para hakim dan punggawa dan pegawai-pegawai, orang Persia, orang-orang Erek dari Babel, serta orang-orang dari Susan, yaitu orang-orang Elam, dan bangsa-bangsa lain yang oleh Asnapar yang agung dan mulia itu dipindahkan dan disuruh menetap di kota Samaria dan di daerah yang lain sebelah barat sungai Efrat. Inilah salinan surat yang dikirim mereka kepadanya. Ke hadapan Raja Artasasta dari hamba-hamba Tuanku, orang-orang di daerah sebelah barat sungai Efrat. Kiranya Raja maklum bahwa orang-orang Yahudi yang berangkat dari Tuanku ke tempat kami telah tiba di Yerusalem. Mereka sedang membangun kembali kota yang durhaka dan jahat itu. Mereka menyelesaikan pembangunan tembok-tembok dan memperbaiki dasarnya. Kiranya Raja maklum bahwa jikalau kota itu sudah dibangun dan tembok-temboknya sudah selesai, orang tidak lagi membayar pajak, upeti, atau bea, sehingga kota itu akhirnya mendatangkan kerugian kepada Raja. Sekarang, oleh karena kami mempunyai hubungan dengan Raja dan tidak patut bagi kami melihat Raja kena cela, maka oleh sebab itu kami menyuruh orang memberitahukan hal itu kepada Raja, supaya diadakan penyelidikan dalam kitab riwayat nenek moyang Tuanku. Dalam kitab riwayat itu, Tuanku akan mendapati dan mengetahui bahwa kota itu kota durhaka,
pemberontakan di dalamnya sejak zaman dahulu. Itulah sebabnya maka kota itu dibinasakan. Kami ini memberitahukan kepada raja bahwa jikalau kota itu sudah dibangun kembali dan tembok-temboknya sudah selesai, maka bagi tuanku kelak tidak ada lagi milik di daerah sebelah barat sungai Efrat. Maka raja mengirim surat jawaban ini kepada Rehum, bupati, dan Simsai, panitera, serta rekan-rekan mereka yang lain yang tinggal di Samaria dan di daerah yang lain seberang sungai Efrat. Salam. Maka sekarang surat yang kamu kirim kepada kami telah dibacakan kepadaku dengan jelas. Lalu atas perintahku telah diadakan penyelidikan dan didapati bahwa kota itu sejak zaman dahulu selalu bangkit melawan raja-raja dan bahwa penduduknya selalu mendurhaka dan memberontak. Lagi pula, dahulu ada raja-raja yang berkuasa atas Yerusalem, yang memerintah seluruh daerah seberang sungai Efrat, dan kepada mereka dibayarlah pajak, upeti, dan bea. Oleh sebab itu, keluarkanlah perintah untuk menghentikan orang-orang itu, supaya kota itu jangan dibangun kembali sebelum aku mengeluarkan perintah. Dan ingatlah baik-baik, supaya jangan kamu perbuat suatu kelalaian dalam perkara ini. Apakah gunanya kerusakan yang menjadi kerugian raja-raja itu bertambah besar? Maka setelah salinan surat Raja Artasasta dibacakan kepada Rehum dan Simsai, panitera serta rekan-rekan mereka, berangkatlah mereka dengan segera ke Yerusalem, mendapatkan orang-orang Yahudi, dan dengan kekerasan mereka memaksa orang-orang itu menghentikan pekerjaan itu. Pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem, dan tetap berhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Darius, Raja Negeri Persia. Esra pasal 5. Tetapi Nabi Hagai dan Sakaria bin Ido, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Pada waktu itu, mulailah Serubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yozadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Tetapi pada waktu itu juga, datanglah kepada mereka Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, bersama-sama dengan Syetar-Bosnai dan rekan-rekan mereka. Dan beginilah katanya kepada mereka, "Siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini?" Lalu katanya pula kepada mereka, "Siapakah nama-nama orang yang mendirikan bangunan ini?" Tetapi mata Allah mengamat-amati para tua-tua orang Yahudi, sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu sampai ada berita diterima oleh Darius, dan kemudian dikirim kembali surat jawaban mengenai hal itu. Inilah salinan surat yang dikirim Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, bersama-sama dengan Syetar-Bosnai dan rekan-rekannya, para punggawa daerah sebelah barat sungai Efrat, kepada Raja Darius. Mereka mengirim laporan tertulis kepadanya yang bunyinya sebagai berikut. Kehadapan Raja Darius, salam sejahtera. Kiranya Raja maklum bahwa kami datang ke daerah Yahudi, ke rumah Allah yang maha besar. Rumah itu sedang dibangun dengan batu yang besar-besar, sedang dindingnya dilapis dengan kayu. Dan pekerjaan itu dikerjakan dengan seksama
dan berjalan lancar di tangan mereka. Kemudian kami menanyai para tua-tua itu, dan beginilah kata kami kepada mereka, "Siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini?" Lagi pula kami tanyakan kepada mereka nama-nama mereka untuk memberitahukannya kepada tuanku dengan mencatat nama orang-orang yang mengepalai mereka. Inilah jawaban yang diberikan mereka kepada kami. Kami adalah hamba-hamba Allah semesta langit dan bumi, dan kami membangun kembali rumah yang telah didirikan bertahun-tahun sebelumnya, didirikan dan diselesaikan oleh seorang raja Israel yang agung. Tetapi sesudah nenek moyang kami membangkitkan murka Allah semesta langit, mereka diserahkannya ke dalam tangan Nebukadnezar, raja negeri Babel orang Kasdim, yang merusak rumah itu dan mengangkut bangsa itu sebagai tawanan ke negeri Babel. Akan tetapi pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Babel, dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores untuk membangun rumah Allah ini. Juga perlengkapan emas dan perak dari rumah Allah yang telah diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke dalam bait suci yang di Babel. Diambil pula oleh Raja Kores dari bait suci yang di Babel itu dan diserahkan kepada seorang yang bernama Sesbasar yang telah diangkatnya menjadi bupati. Perintahnya kepadanya, "Ambillah perlengkapan ini, pergilah dan taruhlah itu di dalam bait suci yang di Yerusalem, dan biarlah rumah Allah dibangun di tempatnya yang semula." Kemudian datanglah Sesbasar meletakkan dasar rumah Allah yang ada di Yerusalem, dan sejak waktu itu sampai sekarang dikerjakanlah pembangunannya, hanya belum selesai. Oleh sebab itu, jikalau dianggap baik oleh raja, maka hendaklah diadakan penyelidikan di dalam gedung perbendaharaan raja di sana di Babel, apakah pernah dikeluarkan perintah oleh Raja Kores untuk membangun kembali rumah Allah yang di Yerusalem itu. Kemudian keputusan raja tentang hal itu kiranya dikirimkan kepada kami. Kitab Ezra pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-22. Sesudah itu atas perintah Raja Darius diadakanlah penyelidikan di perbendaharaan di Babel, di tempat naskah-naskah disimpan. Kemudian di Ahmeta, benteng yang di provinsi Media, didapati sebuah gulungan yang isinya sebagai berikut. Piagam, pada tahun pertama zaman Raja Kores dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores mengenai rumah Allah di Yerusalem. Rumah itu haruslah dibangun kembali sebagai tempat orang mempersembahkan korban sembelihan dan korban api-apian. Haruslah tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta. Dan haruslah dipasang 3 lapis batu besar dan 1 lapis kayu. Biayanya harus dibayar dari perbendaharaan kerajaan. Dan juga perlengkapan emas dan perak rumah Allah yang diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke Babel itu haruslah dikembalikan, supaya kembali pula ke dalam bait suci yang di Yerusalem, ke tempatnya yang semula, dan engkau haruslah menaruhnya di dalam rumah Allah. Oleh sebab itu, hai Tatnai, bupati daerah seberang sungai Efrat, dan Cetar Boznai, serta rekan-rekanmu para punggawa daerah seberang sungai Efrat, hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana. Biarkanlah pekerjaan membangun rumah Allah itu, bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Lagi pula telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu, yakni daripada penghasilan kerajaan, daripada upeti daerah seberang sungai Efrat, haruslah dengan seksama dan dengan tidak bertangguh diberi biaya kepada orang-orang itu. Dan apa yang diperlukan,
yakni lembu jantan muda, domba jantan, anak domba untuk korban bakaran bagi Allah semesta langit, juga gandum, garam, anggur dan minyak menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem. Semuanya itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa kelalaian, supaya mereka selalu mempersembahkan korban yang menyenangkan kepada Allah semesta langit dan mendoakan raja serta anak-anaknya. Selanjutnya telah dikeluarkan perintah olehku supaya setiap orang yang melanggar keputusan itu akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya untuk menyulakannya pada ujung tiang itu, dan supaya rumahnya dijadikan reruntuhan oleh karena hal itu. Maka Allah yang sudah membuat namanya diam di sana, biarlah ia merobohkan setiap raja dan setiap bangsa yang mengacungkan tangan untuk melanggar keputusan ini dan membinasakan rumah Allah yang di Yerusalem itu. Aku, Darius, yang mengeluarkan perintah ini, hendaklah itu dilakukan dengan seksama. Pekerjaan selesai, pentabisan rumah Allah dan hari raya Paskah yang pertama. Kemudian Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, Syetar-Boznai, dan rekan-rekan mereka berbuat dengan seksama menurut apa yang diperintahkan Raja Darius. Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar, digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius, dan Artasasta, raja-raja negeri Persia. Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Maka orang Israel, para imam, orang-orang Lewi, dan orang-orang lain yang pulang dari pembuangan merayakan pentabisan rumah Allah ini dengan sukaria. Untuk pentabisan rumah Allah ini, mereka mempersembahkan lembu jantan 100 ekor, domba jantan 200 ekor, dan anak domba 400 ekor. Juga kambing jantan sebagai korban penghapus dosa bagi seluruh orang Israel 12 ekor menurut bilangan suku Israel. Mereka juga menempatkan para imam, para golongan-golongannya, dan orang-orang Lewi pada rombongan-rombongannya untuk melakukan ibadah kepada Allah yang diam di Yerusalem, sesuai dengan adat tertulis dalam kitab Musa. Dan pada tanggal 14 bulan pertama mereka yang pulang dari pembuangan merayakan Paskah, karena para imam dan orang-orang Lewi bersama-sama mentahirkan diri, sehingga tahirlah mereka sekalian. Demikianlah mereka menyembelih anak domba Paskah bagi semua orang yang pulang dari pembuangan, dan bagi saudara-saudara mereka, yakni para imam, dan bagi dirinya sendiri, orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan memakannya. Dan demikian juga setiap orang yang memisahkan diri dari kenajisan bangsa-bangsa negeri itu, lalu menggabungkan diri kepada mereka untuk berbakti kepada Tuhan Allah Israel. Lagi pula mereka merayakan hari raya roti tidak beragi dengan sukacita 7 hari lamanya, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita. Ia telah memalingkan hati raja negeri Asyur kepada mereka, sehingga raja membantu mereka dalam pekerjaan membangun rumah Allah, yakni Allah Israel. Esra pasal 7. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berkatalah Esra bin Seraya bin Asaria bin Hilkia bin Salum bin Sadok bin Ahitub bin Amaria bin Asaria bin Merayot bin Seraya bin Usin bin Buki bin Abisua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, menunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Arta.
pintu gerbang.